Keselamatan penanganan recoil spring. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Safety, bagaimana kabarnya? Saya berharap Anda semuanya dalam kondisi yang sehat walafiat. Obsesi kita kali ini saya sampaikan mengenai penanganan recoil spring. Recoil spring secara umum definisinya adalah pegas yang berbentuk material besi yang keras sebagai penggerak untuk alat berat, contohnya bulldozer, ekskavator. Tapi sebelum kita kupas tuntas, jangan lupa subscribe, like, and share. Nah, recoil spring ini mempunyai keunikan tersendiri Sobat Safety, dalam klausul melakukan penanganan pekerjaan. Karena apa? Bentuknya yang seperti per, bulat tetapi tebal dan berat, tentunya ada energi pegas kalau kita lihat dari sudut pandang klausul energi isolasi. Maka dari itu, saat melakukan penanganan kita harus benar-benar clear dan care. Nah, ini adalah fisik penampakannya dari beberapa komponen, baik itu bolt, washer, nut, yoke, sama tension spring. Beberapa problem di lapangan atas recoil spring, diantaranya recoil springnya patah, termasuk juga bautnya patah. Nah, resiko dan dampak dari penanganan recoil spring ini antara lain: 1. Terkena lentingan recoil spring. 2. Recoil spring ini melenting dan terbang mengenai atap workshop dan juga terlontar dari housingnya. Dampak dari kejadian tersebut mengalami fraktur pada personil yang melakukan pekerjaan, termasuk juga cedera berat yang notabene harus memerlukan treatment yang cukup panjang untuk recovery supaya bisa kembali seperti fungsinya. Maka dari itu kita harus handle with care atas penanganan recoil spring ini. Berikut beberapa penyebab kecelakaan dari faktor tindakan tidak aman saat menangani recoil spring. 1. Melakukan penanganan dengan bolt, lock, nut recoil spring yang tidak komplit. Yang kedua, tidak dibuatnya JSA. Yang ketiga, JSA yang ada tidak detail secara teknis. Yang keempat, tidak menggunakan kerangkeng yang didesain khusus sesuai dengan rekomendasi shop manual. Yang kelima, berada di posisi yang tidak aman atau di dalam radius lentingan recoil spring. Yang terakhir, penggantian lock nut yang tidak genuine ini bisa berakibat kecelakaan recoil spring melenting. Berikut ini disampaikan beberapa kondisi tidak aman yang bisa berpotensi menyebabkan kecelakaan saat menangani recoil spring. 1. Tidak mengikuti kaidah shop manual. Yang kedua, tidak adanya fasilitas kerangkeng khusus recoil spring. Yang ketiga, dilakukan pencacahan atau pemotongan terhadap recoil spring. Yang keempat, adanya bolt atau penahan lock nut yang patah. Kelima, treat rod dan nut recoil spring yang aus. Keenam, lock nut diganti tidak genuine. Dan yang terakhir adalah housekeeping dan pengaturan isolasi area kerja yang tidak memadai. Berikut ini beberapa penyebab kecelakaan dari aspek faktor pribadi. 1. Kurangnya pemahaman bahaya dalam penanganan recoil spring. 2. Melintas di area radius potensi lentingan recoil spring. Dan yang ketiga, kurangnya pemahaman dalam menilai terhadap kondisi bolt, lock, nut, recoil spring. Dari aspek faktor pekerjaan yang bisa andil dalam kecelakaan ini antara lain: 1. Pengawasan yang kurang memadai. 2. Tidak adanya komunikasi antar rekan kerja yang clear sebelum menangani recoil spring. Yang ketiga, belum adanya catatan atau histori perbaikan recoil spring. Yang keempat, SOP yang ada belum detail mencakup potensi kerusakan parts recoil spring, sebagai contoh bolt, lock, nut. Yang terakhir, dilakukannya pencacahan atau pemotongan pada recoil spring.
Dari faktor manajemen yang dapat berkontribusi diantaranya risk assessment yang kurang detail, baik itu sesuai dengan jenis pekerjaan atau karakter bahayanya, dengan spesifik antara lain sumber energi, metode kerja, perilaku tidak aman, material atau bahan, dan lingkungan pekerjaan. Berikut saya sampaikan tips-tips keselamatan untuk mencegah kecelakaan recoil spring. Yang pertama dari aspek komunikasi dan awareness, maka kita harus mengidentifikasi kondisi fisik recoil spring atas kerusakan dan potensi bahayanya. Tuangkan dalam bentuk JSA yang dibuat secara komprehensif oleh tim kerja, lalu sampaikan kepada tim kerja sebelum melakukan pekerjaan. Kita juga bisa melakukan edukasi melalui buletin K3 bergambar atau juga SOP bergambar untuk mempermudah proses penyampaian pemahaman prosedur akan penanganan recoil spring. Tips yang kedua, maka dari aspek prosedural atau metode kerja kita harus membuat SOP secara detail. Berikutnya, jika kondisi recoil spring tidak normal, beda dengan kasus atau di luar normal atau prosedural, maka kita wajib membuat JSA. Detailkan urutan langkah tugasnya, identifikasi semua potensi bahaya sesuai dengan kondisi aktual, dan juga tuliskan pengendalian keselamatan secara teknis. Yang terakhir, buatlah panduan singkat bergambar untuk mempermudah pemahaman karyawan. Bisa juga kita buat video untuk lebih memvisualisasikan dalam hal penanganan recoil spring agar teman-teman di lapangan bisa bekerja dengan aman. Tips yang ketiga, kita harus mengkondisikan lingkungan kerja kita dengan aman. 1. Lakukan isolasi area agar tidak ada personil yang terdampak. 2. Kita bisa memasang rambu-rambu dilarang melintas karena ada pekerjaan berisiko tinggi. Yang ketiga, lakukan housekeeping area kerja agar tidak melakukan shortcut. Yang keempat, jangan melakukan pekerjaan atau aktivitas lain di area sekitar penanganan recoil spring. Tips yang keempat tentang kompetensi personil. Beberapa di antaranya, 1. Berikan pelatihan teknis terkait dengan penanganan recoil spring. 2. Lakukanlah pelatihan tersebut dengan mekanisme penyegaran atau refreshment. Yang ketiga, pelatihan energi atau isolasi dan lockout harus detail ya, mencakup semua sumber bahaya. Yang keempat, lakukan pelatihan IBPR atau risk assessment sesuai dengan kebutuhan atau per level jabatan agar bisa mengidentifikasi bahaya dengan optimal. Tips yang kelima terkait dengan peralatan kerja. Siapkan kerangkeng khusus yang didesain untuk pekerjaan penanganan recoil spring. Kemudian, jika ada part recoil spring yang mengalami kerusakan, maka gantilah dengan yang genuine atau original. Tips yang keenam yaitu terkait dengan pengawasan. Lakukan pengawasan khusus untuk pekerjaan ini. Hentikan jika ada tindakan dan kondisi tidak aman yang ditemui. Gunakan checklist observasi atas item kritikal untuk pekerjaan recoil spring. Lakukan juga identifikasi problem atas kerusakan recoil spring. Buat tools checklist untuk memudahkan identifikasi kerusakan dan membantu proses pembuatan JSA. Tips yang ketujuh terkait dengan aspek maintenance. 1. Lakukan pendataan histori perbaikan, register recoil spring. Jika diperlukan, tetapkan batasan usia recoil spring. Yang ketiga, lakukan penggantian komponen recoil spring yang genuine untuk mencegah terjadinya kegagalan dalam proses perbaikan berikutnya. Demikian tips dari saya, semoga bisa berbagi manfaat dan mencegah kecelakaan, serta ikhtiar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keep safety, walk safely. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.